plastik keluar mobil. Sama yang di sana yang Si Anas jualan kopi tadi. Makanya dari tadi nih lesu gini udah di kopi. Ada di sini banyak. Nah, terkait hal itu tentunya kami pun tidak cukup sampai di situ, ya. Nah, ini salah satu bukti kemarin saya tugaskan salah satu staf kami untuk baik secara surat maupun nyusulan mudah manggil ke pusat, ya. Nah, ini datanglah hadir di tengah-tengah kita tim dari BWWS yang tentunya bukan saya, yang jelas saya tidak mau hanya setiap tahun begini lagi ya. Nah, contoh ya, masyarakat baru juga gelar dagangan di toko pedagang, habis lagi dagangannya, baru tandur, habis lagi tandurannya, baru selesai infrastruktur jalan, habis lagi jalannya, ya kan? Demikian juga kolam dan sebagainya. Nah, akan hal itu tentunya kembali karena ini kewenangan terbagi dalam hal kewenangan penanganan, ada pertanggungjawaban di pusat yang menyangkut khususnya Sungai Cipunagara, Ciasem maupun Cilamaya. Nah, tentunya untuk mengatasi hal ini yang paling Bagaimana diketahui BPS Citarum itu adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Jadi memang untuk kami di BPS Citarum itu wilayah kewenangan kami adalah meliputi wilayah Sungai Citarum, ya Pak. Nah, wilayah Sungai Citarum ini termasuk salah satunya adalah yang ada di Kabupaten Subang ini. Gitu. Nah, jadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa memang kegiatan tanggap darurat sudah kita lakukan, dan memang dalam konteks itu kami di BPWS juga sudah berkontribusi, ikut berpartisipasi, karena memang dalam hal penanganan darurat kita semuanya institusi dan pemerintah itu bekerja bersama-sama begitu. Nah, dalam konteks ini mungkin BPWS kami sudah menurunkan cadangan beronjong kami, bahan banjiran, juga cerucuk dan alat berat Bapak Ibu. Jadi memang sebagaimana kita ketahui sesuai dengan prediksi dari BMKG di akhir tahun lalu bahwa tahun ini akan terjadi bencana hidrometeorologi, ya, sehingga memang sudah hujan itu cenderung relatif ekstrim gitu. Nah, memang ini sudah kita alami bersama-sama, kita lihat bahwa memang bencana di mana-mana di wilayah Sungai Citarum sendiri, mulai dari Kabupaten Sumedang sampai ke Hilir. Tadi juga Bapak Kepala Balai kami sedang meninjau ke Muara Gembong karena terjadi banjir juga di sana, dan juga di Kabupaten Karawang begitu. Jadi memang dalam konteks darurat tentu kami juga mengajak kita semua untuk bersama-sama, ya, bahu-membahu, karena memang tidak bisa sendiri-sendiri Pak kalau dalam konteks darurat ini. Jadi baik itu unsur pemerintah pusat, daerah, kabupaten kota tetap harus pertama bahu-membahu menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, kemudian untuk terkait dengan rencana penanganan permanen, memang sebagaimana diketahui juga bahwa APBN kita saat ini dalam kondisi tertekan, ya, karena pandemi. Tapi memang sebenarnya untuk penanganan Sungai Cipunagara sendiri sudah kita jadwalkan, sudah kita usulkan penanganannya dari 2019 hingga akhirnya didapatlah mekanisme pendanaan dari pinjaman luar negeri, dari loan Bapak Ibu. Nah, jadi memang statusnya sekarang untuk Sungai Cipunagara sebenarnya seleksi untuk desainnya, ya, yang kita laksanakan rencana tahun ini desainnya. Nah, itu sudah dimulai kemarin lelangnya. Namun karena ini adalah mekanisme dengan pinjaman luar negeri, maka prosesnya akan sedikit lebih lama dibanding APBN. Nah, kita harapkan tentunya desain ini akan bisa selesai di tahun 2022 awal mungkin, ya Bapak Ibu, karena 14 bulan. Nah, tentunya kami berharap juga bahwa seperti disampaikan Pak Bupati tadi, kalau bisa kejadian ini tidak berulang. Jadi untuk itu tentu kita memerlukan suatu perencanaan yang benar-benar matang dan komprehensif, yang berbicara dari hulu sampai
ke hilir. Sehingga nanti dengan begitu kita bisa mengetahui secara pasti apa sih akar permasalahan yang terjadi sebenarnya di Desa Cipunagara ini gitu. Jadi dalam konteks banjir sebenarnya kita tidak hanya bisa melihat bahwa kapasitas penampang sungai terlampaui oleh debit air sehingga air berlimpah, tapi sebenarnya ini juga adalah satu potret apa yang terjadi di das atau di daerah aliran dari sungai itu gitu. Nah dalam konteks ini juga Dari 19 das yang masuk wilayah pengolahan BBS Citarum sendiri kan melintasi 12 kabupaten kota. Nah, hampir semuanya setiap tahun itu mengalami banjir. Pertanyaannya, kenapa baru dianggarkan pada tahun 2019 seperti apa yang tadi Bapak bilang, Pak? Oke, tadi mohon maaf, tadi kami bicara konteksnya khusus Sungai Cipunagara. Jadi memang di Cipunagara sendiri kita sedang melaksanakan pembangunan bendungan Sadawarna juga, Bapak. Dimana memang bendungan Sadawarna itu karena posisinya di hulu mungkin kontribusinya untuk mereduksi banjir tidak terlalu besar gitu. Nah, memang kita ketahui bahwa segmen banjir yang terjadi di Das Cipunagara ini di daerah tengah dan hilir mungkin ya. Jadi memang ini kebetulan kami di BBS belum memiliki studi menyeluruh. Kenapa studi ini perlu? Karena memang dengan kajian yang benar-benar secara teknis ini kita bisa memetakan apa sih masalah sebenarnya yang terjadi di sini. Daripada kita tambah ulang, mendingan kita studi benar-benar secara komprehensif. Nanti kita carikan penyelesaiannya benar-benar menjawab masalah yang ada gitu. Pak, kalau dari data BPBD itu Pak ada 8 titik tanggul yang jebol. Sebenarnya kualitas tanggul ini sebelumnya pernah ada ini nggak sih Pak? Ada cross check misalnya, sehingga kemudian ada tindak lanjut sehingga ini sekarang jebol semua itu Pak. Ada ini juga sih, ada analisa-analisa nggak sih sebelum kejadian itu? Sebenarnya kalau untuk pemeliharaan sungai Pak, memang kita punya kegiatan untuk inventarisasi kondisi. Nah memang tapi ya kami juga harus menyampaikan secara terbuka dan jujur bahwa memang sebenarnya kondisi keuangan kita sangat terbatas. Jika memang prioritas-prioritas itu terkadang tidak bisa mencakupi seluruh kewenangan yang kami miliki begitu. Nah makanya memang dalam konteks itu sebenarnya kita sedang melakukan inventarisasi Pak, cuma dukungan pendanaan mungkin yang belum ada pada saat misalnya tahun ini gitu. Jadi belum bisa kita eksekusi gitu. Pak, masyarakat itu menginginkan adanya peninggian tanggul Pak dan penanganan tanggul secara permanen karena air itu saat banjir itu limpas Pak. Nah apakah ada upaya untuk itu Pak, untuk peninggian tanggul Pak secara permanen Pak? Jadi satu prinsip utama yang mungkin kita sama-sama mengetahui Bapak Ibu, bahwa sebenarnya banjir itu tidak bisa kita hentikan, kita cuma bisa mengendalikan. Nah jadi memang ada perencanaan teknis yang misalnya tanggul sungai itu akan mampu mengaliri air dengan debit 20 tahunan ya misalnya. Tapi jika terjadi limpasan air yang melebihi debit 20 tahunan itu, maka pasti juga tetap akan limpas gitu. Sampai mungkin nanti ada debit 1000 tahunan begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi memang sebenarnya mengapa ini kita harus petakan secara detail? Karena memang kami ingin penyelesaian itu komprehensif begitu. Jadi tidak hanya kita menangani sungainya, tapi juga menangani hulunya. Bagaimana perubahan tata guna lahan itu kita hentikan sama-sama, kita kembalikan fungsinya sehingga limpasan air hujan itu tidak banyak memberikan pengaruh lah begitu kepada kapasitas yang ada di sungai. Memang penanganan secara tanggul itu adalah salah satu alternatif pendekatan struktural ya kita sebutnya. Tapi ada juga sebenarnya dalam pengendalian banjir itu kita perlukan pendekatan non struktural seperti yang sifatnya sosialisasi pada masyarakat, menumbuhkan kesadaran dan seterusnya. Termasuk juga mungkin misalnya kita membangun sumur resapan di rumah masing-masing, biopori dan seperti itu. Ya, dari Pemda tentunya untuk penanganan yang darurat, ya kan? Nah, tentunya kami siapin dari BTT secukupnya, ya.